Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bingung saat akan melakukan sesuatu? Misalnya, memasak makanan instan, menginstal aplikasi, atau bahkan sekedar merakit mainan. Sudah berhasil, hasilnya nggak sesuai harapan. Mungkin itu terjadi karena terdapat beberapa langkah penting yang kalian lewatkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat dekat dengan teks prosedur. Namun, kita tidak sadar akan hal itu. Di video kali ini, kita akan membahas teks prosedur secara lengkap, mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, hingga strukturnya. Baik, kita mulai dari dasarnya dulu. Kalian tahu tidak sih, apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sini, kita dapat tahu ciri-cirinya yaitu disusun secara logis atau tidak acak. Kemudian, urutan langkah tidak boleh diubah, kecuali teks prosedur protokol. Lalu, tujuannya bisa hasil fisik ataupun non-fisik. Contoh yang paling dekat dengan kalian adalah saat melakukan praktikum IPA di laboratorium sekolah. Ketika kalian disuruh membuat suatu larutan, namun kalian melakukan prosedur langkah yang tidak urut atau takarannya yang salah, maka hasilnya juga akan gagal. Nah, jadi sangat penting ya teks prosedur ini. Jadi, apa sih tujuan teks prosedur itu? Teks prosedur bertujuan memberikan panduan kepada pembaca tentang cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan benar, efektif, dan juga aman. Benar artinya pembaca melakukan langkah sesuai standar. Efektif artinya menghindari langkah yang tidak diperlukan. Serta aman artinya menghindari resiko kesalahan ataupun kegagalan dalam melakukan atau membuat sesuatu. Misalnya, pada prosedur praktikum IPA, berisi langkah-langkah untuk mencapai hasil eksperimen yang tepat serta menjaga keselamatan selama praktikum berlangsung, seperti menggunakan kacamata pengaman dan tidak mencampurkan bahan kimia tanpa arahan. Jika prosedur tidak dilakukan, maka dapat terjadi reaksi kimia berbahaya, bahkan kecelakaan laboratorium. Bahaya banget kan? Jadi, tujuan teks prosedur itu bukan hanya cara untuk melakukan atau membuat sesuatu, tetapi cara untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan benar, tepat, dan efektif serta aman. Lalu, tahukah kalian ada 3 jenis teks prosedur? Dan setiap jenisnya memiliki karakteristik tersendiri. Mari kita bahas. Terdapat 3 jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur sederhana, kompleks, dan juga protokol. Berikut penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, jenis teks prosedur sederhana. Ciri-cirinya biasanya hanya memiliki langkah-langkah yang pendek dan sedikit. Mungkin sekitar 2-4 langkah yang juga mudah untuk dilakukan. Jadi, alat dan bahannya juga tidak rumit, serta gampang untuk diikuti dan juga praktis. Contohnya seperti cara menyalakan kipas angin. Pada jenis teks prosedur ini biasanya hanya memiliki beberapa struktur saja, jadi strukturnya tidak lengkap. Ada yang hanya menyertakan tujuan dan juga langkah-langkah tanpa alat dan bahan dan juga penutup. Yang kedua adalah jenis teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang memiliki banyak langkah-langkah dan urutannya ketat. Ketat di sini artinya memiliki rincian yang harus dilakukan. Biasanya berisi detail, syarat, alat dan bahan, bahkan saran ataupun larangan. Contohnya seperti teks prosedur membuat kue atau brownies. Jadi, dalam melaksanakan prosedur kompleks, diperlukan ketelitian dan juga ketepatan agar hasilnya maksimal. Jenis teks prosedur yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini langkahnya bisa tidak berurutan atau boleh dibolak-balik. Tetapi tujuan akhirnya tetap sama,
atau tujuannya tetap tercapai dengan hasil yang sama apabila dilakukan secara berurutan. Contohnya seperti teks prosedur cara cuci tangan yang baik dan benar. Pada prosedurnya terdapat beberapa gerakan untuk mencuci tangan. Kita bisa melakukan gerakan yang manapun terlebih dahulu, tetapi hasilnya tangan akan tetap bersih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ketiganya merupakan teks prosedur, tetapi tingkat kerumitan dan tujuan penggunaannya berbeda-beda. Sekarang, mari kita bahas struktur teks prosedur. Bagian ini wajib kalian ketahui. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sebelum memasuki bagian struktur tujuan, dalam teks prosedur juga terdapat judul. Judul ini dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca tertarik untuk mengikuti prosedur dan juga berisi tentang prosedur apa yang akan dilakukan. Lalu pada bagian tujuan, di sini diterangkan tentang apa maksud dari prosedur ini. Biasanya juga menjelaskan hasil akhir yang diharapkan. Seperti misalnya dalam prosedur cara membuat kue brownies, tujuannya adalah untuk mengetahui cara membuat brownies yang lembut dan juga manis. Jadi, bagian struktur tujuan itu sangat penting agar pembaca tahu apa yang akan dicapai dari prosedur tersebut. Bagian struktur yang kedua adalah alat dan bahan, yaitu daftar semua perlengkapan yang diperlukan dalam proses prosedur. Alat artinya barang yang tidak habis pakai ketika digunakan, contohnya seperti panci ataupun pisau. Jika bahan, yaitu benda yang habis ketika digunakan, seperti air dan gula. Bagian struktur ini cukup penting tetapi juga bersifat opsional. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagian struktur ini merupakan inti dari teks prosedur. Langkah-langkah berisi tahapan yang urut dari awal sampai akhir tentang cara melakukan atau membuat sesuatu. Dan isinya itu jelas, padat, dan mudah diikuti. Ciri-cirinya sering menggunakan penomoran, seperti pada gambar di samping. Struktur teks prosedur yang terakhir adalah penutup. Di bagian penutup berisi tips, saran tambahan, atau informasi akhir dari teks prosedur. Selain itu, terkadang juga berisi harapan dari hasil yang diperoleh. Bagian struktur penutup bersifat opsional, jadi kadang tidak terdapat dalam teks. Nah, berikut merupakan contoh teks prosedur yang memiliki struktur lengkap. Coba tebak, ini termasuk jenis teks prosedur apa ya? Untuk menambah pemahaman kalian, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Untuk menjawab soal terakhir, carilah teks prosedur dahulu ya. Secara keseluruhan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks prosedur adalah panduan sistematis untuk mencapai tujuan. Teks prosedur bertujuan membantu kita melakukan atau membuat sesuatu dengan benar, efektif, dan aman. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu sederhana, kompleks, dan protokol. Adapun struktur teks prosedur meliputi tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Di video ini, kalian telah mempelajari teks prosedur secara lengkap, mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, hingga strukturnya. Dengan memahaminya, kalian dapat lebih mudah menganalisis, membaca, ataupun menulis teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dah.